Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kalian harus mengecek dulu, Kak, istri saya boleh nggak daftar prakerja sedangkan saya sudah lulus, sudah berhasil. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah selalu stay tune di channel ini. Dan buat yang baru nonton channel ini adalah channel yang membahas banyak hal khususnya tentang program kartu prakerja dan juga informasi bermanfaat lainnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, saran saya silahkan subscribe channel ini. Nggak akan rugi sama sekali. Oke, jadi tadi sore saya mengupload video tentang konferensi pers dari prakerja mengenai gelombang 4 yang akan dibuka besok. Lalu juga ada informasi mengenai kita diminta untuk mengisi nomor KK kita saat kita login di dashboard prakerja. Tapi anehnya, akun saya sampai saat ini saya cek itu belum ada notifikasi atau himbauan untuk mengisi KK teman-teman. Saya juga nggak ngerti kenapa, mungkin bertahap juga. Jika saya pantau terus besok, apakah masih sama atau sudah ada muncul juga. Tapi kebanyakan teman kita itu mengisi. Awalnya saya kira ini hanya untuk teman-teman kita yang belum lulus gelombang. Karena awalnya dari teman kita ada sekitar 6 orang. Mereka itu statusnya belum lulus gelombang 1, 2, dan 3. Jadi mereka masih mencoba untuk daftar gelombang 4 dan muncul itu di status mereka. Tapi lama-kelamaan di malam harinya, ternyata teman-teman kita yang juga sudah aktif untuk alat pekerjaannya, sudah lulus, juga diminta untuk mengisi KK teman-teman. Dan di sini banyak teman yang nanya kepada saya, Kak, kenapa isi KK gagal ya? Kak, kok bisa nggak berhasil ya untuk ininya, untuk pengisian KK-nya itu kenapa Kak, dan apa solusinya? Jadi teman-teman, karena case-nya malam, saya nggak sempat hubungin CS Prakerja, tapi dari yang saya ketahui, ini yang namanya data, baik itu KK, nomor KK, dan juga NIK, itu berkaitan sama yang namanya Dukcapil teman-teman. Itu kayak departemen yang mengurus tentang catatan sipil kita, itu di lembaga pusat. Ini pun juga bisa berkaitan sama BPJS, kesehatan, dan tenaga kerjaan. Jadi kalau di Dukcapil sudah terdaftar, ketika kita daftar BPJS dengan NIK kita, itu sudah langsung muncul data kita. Tapi buat teman-teman yang ketika masukkan KK itu gagal atau tidak berhasil, kemungkinannya adalah karena nomor KK kalian itu belum terupdate di Capil. Sebagian kita mengatakan dia memang baru habis memecah kakak, jadi dia menikah, jadi dia ikut kakak suami, jadi nomor kakaknya baru. Jadi itu juga membuat di Capil itu belum terrecord atau belum terupdate teman-teman. Jadi ketika di search nomor kakak kalian, dia tidak nge-link, tidak ada kecocokan, jadi dikatakan gagal dan diminta untuk memberikan nomor kakak yang benar. Dan masalah lain juga bisa saja emang ada kesalahan ya dari sistemnya atau mungkin error. Jadi kalian sama saya tetap coba terus. Tapi menurut saya adalah karena data kalian belum terdaftar di Dukcapil. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kalian harus mengecek dulu data kalian apakah sudah benar tercatat di Dukcapil atau tidak. Caranya ada 5 cara. Ini saya sudah sempat cek juga di internet ya. Ini saya akan screen record di sini. Oke, ini dia teman-teman. Jadi 5 cara cek NIK online tanpa perlu ke kantor Dukcapil. Jadi ini adalah cara yang ini ya, cukup efisien ya. Jadi kita nggak harus ke kantor pemerintahan. Jadi ada 5 cara di sini untuk mengecek. Yang pertama, kalian bisa cek dengan cara SMS teman-teman atau WhatsApp. Masyarakat dapat menggunakan smartphone untuk melakukan pengecekan NIK melalui SMS atau WhatsApp. Untuk melakukan pengecekan NIK dengan SMS, dapat dicoba dengan mengirimkan format cek KTP NIK dan kirim ke nomor milik Disdukcapil Kemendagri 081536369999. Sedangkan untuk cek NIK melalui WhatsApp, masyarakat dapat mengirimkan pesan dengan format nama lengkap sesuai dengan KTP, NIK, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kirim ke nomor WA 81326912479. Itu dia. Meski tidak instan, namun beberapa saat kemudian pengguna akan mendapatkan balasan sesuai dengan permohonan. Kalian bisa coba ini ya, ini dari CNN, dan ini pun juga termasuk baru ya, ini tanggal 7 Juli 2020, jadi sekarang lebih 1 bulan ya, jadi bukan tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi. Lalu cara kedua, masyarakat dapat menggunakan alternatif ini dengan menghubungi akun resmi Dukcapil. Yang perlu diketahui, akun Facebook resmi Dukcapil, Hal Dukcapil, sedangkan untuk akun Twitter resmi Dukcapil adalah
@ccdukcapil. Jadi teman-teman pastikan itu bener ya untuk akun ini, sampai kalian mengirimkan data kalian tuh ke akun yang salah. Lalu berikutnya juga cara cek NIK online melalui call center Dukcapil. Ini pasti akan susah kayak ngubungin CS Prakerja. Saya infokan, masyarakat dapat pula menghubungi call center Halo Dukcapil dengan melakukan panggilan ke hotline di nomor 1500537. Dirjen Dukcapil Kemendagri. Tentunya cara ini lebih cepat mendapatkan respon jika panggilan diterima. Selain itu, tanyakan lebih detail jika ada permasalahan yang dihadapi. Data yang harus disiapkan kebetulan sebelum melakukan panggilan ke call center adalah NIK dan nomor KK sehingga petugas bisa mengonfirmasi data yang ditanyakan dengan cepat. Cara keempat, melalui email teman-teman. Masyarakat dapat memiliki opsi berkirim permohonan melalui email yang dikirim ke callcenter.dukcapil@gmail.com. Jangan lupa isi email di badan email sesuai dengan format yang ditentukan pemerintah, yakni ketik pagar NIK, pagar nama lengkap, pagar nomor kartu keluarga, pagar nomor telepon, pagar kelurahan, dan kirim ke email tadi. Namun cara satu ini juga tidak instan, karena biasanya baru akan diproses dalam waktu 1x24 jam atau 1 hari teman-teman. Cara kelima, cara cek NIK online melalui situs pemerintah. Saya udah baca, saya sudah cek yang ini, dan saya sudah buka. Tapi saya nggak dapat loh teman-teman untuk dimana kita bisa masukin nomor KTP kita. Jadi linknya emang ada, dukcapil.kemendagri.id, tapi sini nggak ada pilihan untuk memasukkan NIK. Jadi teman-teman kalau mau bisa mencoba buka websitenya ini, lalu kalian coba telusuri lagi untuk memasukkan nomor NIK-nya. Tapi kalau nggak bisa, saran saya pakai yang SMS itu aja teman-teman, atau kalian bisa langsung ke Facebook atau WhatsApp atau ke Twitternya. Itu sih saran dari saya, karena kalau telepon juga akan cukup makan banyak pulsa, tapi lebih cepat sebenarnya. Pakai SMS, WhatsApp, Twitter, atau Facebook teman-teman. Dan jika data kalian ternyata sudah terdaftar, harusnya bisa terbaca di Prakerja teman-teman. Tapi kalau seandainya belum, kalian harus registrasi ulang lagi ke Dukcapil dan minta mereka untuk instruksinya bagaimana tahapannya agar datanya segera terupdate dan terupload di Dukcapil, jadi bisa ngelink sama Prakerja. Jadi itu tips dari saya teman-teman, semoga bermanfaat karena banyak banget juga yang menanyakan hal ini. Lalu yang kedua juga mengenai tentang, Kak, istri saya boleh nggak daftar Prakerja sedangkan saya sudah lulus, sudah berhasil. Saya takutnya saya daftarin istri saya, punya saya dicabut. Kalau dicabut sih nggak mungkin ya, tapi kalau kemungkinan dapat itu kemungkinan akan kecil. Kenapa saya bilang kecil? Karena hari ini mereka meminta kita untuk memverifikasi kakak. Jadi which is pasti ada maksudnya ya. Jadi mungkin mereka ingin mengecek dalam satu kakak itu kalau ada kesamaan lagi sudah dianggap tidak bisa lagi mengikuti atau meluluskan di program Prakerja. Tapi saya belum tahu juga karena saya belum menghubungi CS Prakerja. Tapi semoga saja dugaan saya salah teman-teman. Saya harap itu cuma pengumpulan data biasa. Jadi buat teman-teman yang satu kakak, mungkin di adiknya atau kakaknya, satu kakak yang belum dapat, semoga bisa mendaftar dan juga tetap bisa dapat untuk insentifnya teman-teman. Dan mungkin besok kalau kesempatan saya akan menghubungi CS Prakerja menanyakan hal ini. Tapi besok hari Sabtu, besok nggak bisa. Mungkin hari Senin depan ya teman-teman ya. Tapi semoga saja bisa saya salah dan kita bisa daftar dan juga bisa lulus untuk gelombang 4 nanti. Ingat besok gelombang 4 dibuka, jadi pastikan kalian daftar bagi yang belum daftar. Biasanya itu jam 12 siang waktu Jakarta teman-teman. Jadi saran saya di jam 11 sudah kita sering cek-cek dashboardnya. Kalau memang sudah dibuka, langsung aja kalian daftar. Oke, lalu info yang lain. Untuk pencairan insentif Sabtu Minggu itu tidak ada kecuali BNI sama link aja teman-teman. Jadi ditunggu saja kalau memang kalian jadi di Sabtu Minggu, mungkin hari Senin baru akan diproses. Lalu juga buat teman-teman yang nanya apa lagi ini, verifikasi nomor kakak ya, udah saya jawab ya. Satu kakak bisa 2 orang atau lebih. Ingat teman-teman ya, info sebelumnya itu dari CS Prakerja, saya ingat banget mereka mengatakan itu bisa, nggak masalah. Dan memang pun banyak teman kita yang menelpon ke saya, dia suami istri, dua-duanya lulus Prakerja. Atau juga dia bapaknya dan anaknya juga lulus Prakerja. Jadi sebelumnya emang nggak ada masalah dan nggak ada larangan untuk mendaftar Prakerja di satu kakak teman-teman. Jadi semoga bermanfaat.
Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah, kalau emang ada yang belum jelas. Dan kalau emang urgent banget, kalian bisa follow saya di Instagram di @arawanAgus, dan kalian bisa DM channel teman-teman. Jadi saya akan balas setiap yang saya bisa. Jadi itu aja, sorry ganggu malam-malam, semoga video bermanfaat. Kalau salah kata saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah!